Ada nama yang kini bukan hanya merujuk pada seorang manusia, melainkan pada suatu atmosfer batin yang pekat. Sebuah wilayah emosi yang sulit dipetakan, namun akrab bagi banyak orang. Kafka. Franz Kafka, penulis asal Praha yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan dan kecemasan, telah menjadi simbol atas pengalaman manusia yang paling gelap. Ketika kita merasa kecil, bersalah tanpa tahu sebabnya, terjerat dalam sistem yang tak kita pahami, dan terasing bahkan oleh mereka yang seharusnya mencintai kita. Istilah Kafkaesk yang kini dipakai dalam berbagai wacana, dari kritik sastra hingga budaya populer, menunjuk pada kondisi batin di mana absurditas menjadi hukum, di mana individu terjebak dalam struktur kekuasaan yang tak masuk akal, tak terjangkau, namun tetap mutlak. Berkat tulisan-tulisan Kafka, kita menjadi lebih peka terhadap kondisi-kondisi tersebut. Ia memberi kita bahasa untuk menyebut ketakutan yang sebelumnya hanya kita rasakan samar. Ia membuka celah untuk melihat dengan lebih jernih rasa putus asa yang membeku dalam diri. Kafka dilahirkan pada tahun 1883 di Praha dalam keluarga Yahudi berbahasa Jerman. Ia adalah anak sulung dari Hermann Kafka, seorang pedagang tekstil yang keras, ambisius, dan tak segan merendahkan anaknya. Ibu Kafka adalah perempuan cerdas dan berpendidikan, namun tak mampu atau tak berani melawan dominasi suaminya. Dalam rumah itu, Franz kecil tumbuh sebagai anak yang sensitif, pemalu dan penurut, selalu dalam bayang-bayang kekecewaan sang ayah yang menganggapnya lemah, tidak maskulin dan tidak layak dibanggakan. Sejak muda, Kafka ingin menjadi penulis. Namun impian itu dianggap tidak realistis dalam keluarga kelas menengah yang menuntut stabilitas dan prestis. Maka ia pun belajar hukum, sebuah jalan kompromi, dan akhirnya bekerja di kantor asuransi. Di sanalah, di antara tumpukan dokumen dan jam kerja yang kaku, ia menulis di malam hari, dalam kesunyian, dalam ketakutan bahwa pekerjaannya yang sejati, menulis, tak akan pernah benar-benar diakui. Hidup Kafka penuh kegagalan yang pelan dan menyakitkan. Hubungan cintanya selalu kandas. Ia bertunangan beberapa kali, namun tak pernah sampai menikah. Ia dihantui oleh hasrat seksual yang tak pernah bisa ia damaikan dengan tubuh dan moralitasnya. Ia merasa jijik terhadap dirinya sendiri, seringkali melampiaskan gairahnya di tempat yang tidak bisa kita bayangkan, lalu kembali tenggelam dalam rasa bersalah yang tak bisa ia singkirkan. Tubuhnya pun rapuh. Ia mengidap tuberkulosis yang kelak membunuhnya pada usia 40 tahun. Selama hidupnya, Kafka nyaris tidak dikenal. Ia hanya menerbitkan beberapa kumpulan cerita pendek yang meski kini dianggap mahakarya, saat itu nyaris tak mendapat perhatian. Sementara itu, 3 novel besar yang ia tulis, The Trial, The Castle, dan America, tak pernah ia rampungkan. Ia begitu tidak puas dengan tulisannya hingga sebelum wafat, ia memerintahkan sahabatnya, Max Brod, untuk membakar semua naskahnya. Untungnya, Brod tidak menuruti perintah itu, dan dari ketidaktaatan itulah warisan Kafka lahir. Namun untuk benar-benar memahami Kafka, kita harus kembali kepada bayangan yang selalu mengikutinya. Ayah. Dalam hidup Kafka, sang ayah bukan hanya seorang pria dengan suara keras dan tangan berat, melainkan perwujudan dari kuasa absolut, otoritas yang tak dapat dilawan, namun juga tak bisa didekati. Kafka tidak pernah benar-benar menulis tentang ayahnya secara langsung dalam karya-karyanya. Namun seluruh psikologi dalam cerpen dan novelnya adalah cerminan dari relasi batin yang hancur itu. Pada November 1919, Kafka menulis sebuah surat panjang kepada ayahnya, setebal 47 halaman. Ia ingin menjelaskan dengan tenang, cermat, dan penuh luka mengapa ia selalu takut. Dalam surat itu, ia mengingat satu peristiwa masa kecil. Ketika ia meminta air minum di malam hari, ayahnya yang marah mengangkat tubuh kecilnya itu, membawanya ke balkon, dan meninggalkannya di luar dalam cuaca dingin hanya dengan baju tidur.
Setelah kejadian itu, tulis Kafka, aku jadi anak yang penurut, tapi kerusakan batinnya tak terhitung. Ia hidup dengan bayangan bahwa sewaktu-waktu sosok raksasa itu akan datang lagi dan menyeretnya keluar dunia. Surat itu tak pernah sampai. Kafka menyerahkannya kepada ibunya, memintanya menyampaikan kepada sang ayah. Namun seperti biasa, ibunya ragu, takut akan kemarahan suaminya. Beberapa hari kemudian, surat itu dikembalikan. Kafka tak pernah mencoba lagi. Bayangan ayah itu muncul dalam The Judgment yang ditulis Kafka pada tahun 1912, cerpen penting yang menjadi titik balik Kafka sebagai penulis. Dalam kisah itu, seorang anak laki-laki yang hendak menikah justru dihakimi oleh ayahnya yang bangkit dari tempat tidur, menjadi kuat kembali dan menjatuhkan hukuman mati. Sang anak pun berlari keluar dan menjatuhkan diri ke sungai. Sang ayah berteriak, "Kau anak yang polos, tapi di hatimu kau iblis sejati." Itulah penghakiman Kafka. Tak rasional, tak adil, namun absolut. Ia akan muncul lagi dalam The Tribe, di mana tokoh utama Joseph K. ditangkap tanpa tahu kesalahannya, berusaha membela diri, namun akhirnya tetap dieksekusi. Dan ia akan muncul lagi dalam Metamorphosis, saat Gregor Samsa terbangun menjadi serangga menjijikkan, dikurung oleh keluarganya, dan akhirnya mati dalam kesepian. Kafka menggambarkan dunia di mana sistem tidak mengenal empati, di mana cinta bisa berubah menjadi kebencian hanya karena seseorang sudah dianggap tak berguna. Dalam Metamorphosis, Gregor tidak hanya dikucilkan, ia dihapuskan. Ia bukan lagi dia, melainkan itu. Dan bahkan setelah mati, keluarganya hanya merasa sedikit bersalah, tidak lebih. Di akhir hidupnya, Kafka menulis The Hunger Artist, kisah tentang seorang seniman yang berpuasa di depan publik. Awalnya orang-orang terkesan, tapi lama-kelamaan mereka bosan. Ia pun dilupakan, dibiarkan mati di kandang. Sebelum meninggal, ia berkata bahwa ia berpuasa bukan karena kekuatan, tapi karena ia tidak pernah menemukan makanan yang ia sukai. Setelah kematiannya, seekor macan tutul yang kuat dan penuh gairah hidup menggantikannya di kandang, dan publik pun kembali bersorak. Beberapa hari setelah menyelesaikan cerita itu, Kafka meninggal dunia. Ia dimakamkan di pemakaman Yahudi di Praha. Setelah perang, dunia akhirnya mulai membaca Kafka. Namun seperti nasib banyak keluarga Yahudi di Eropa Timur, hampir seluruh kerabatnya dibantai oleh Nazi. Ia yang semasa hidupnya merasa asing di mana-mana, di rumah, di kota, dalam tubuhnya sendiri, justru menjadi lambang universal bagi penderitaan, ketakutan, dan rasa malu manusia modern. Kafka pernah menulis bahwa buku harus menjadi kapak bagi laut beku dalam diri kita. Dan mungkin itulah sebabnya karyanya masih bertahan. Karena ia tidak menulis untuk menghibur, melainkan untuk mengguncang, untuk mengungkap bagian terdalam dari jiwa manusia yang tertutup rapi oleh rutinitas dan kebohongan sosial. Dan di sanalah Kafka tetap hidup, di ruang sempit tempat kita merasa sendiri, dalam bisu, dalam rasa bersalah yang tak kita pahami, dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di tempat itulah, dalam gelap dan dingin, suara Kafka berbisik, "Aku tahu tempat ini. Aku pernah tinggal di sini."